Halo semuanya, balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya udah mulai anget-angetnya nih dibicarakan, yaitu soal potensi beda awal puasa Ramadan di tahun 2026 nanti. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru ya di Indonesia, tapi selalu aja menarik buat kita pahami bareng-bareng. Kenapa sih ini bisa terjadi? Oke, langsung aja ya ke pertanyaan besarnya. Jadi, Rabu atau Kamis nih? Kapan 1 Ramadan 1447 Hijriah itu bakal dimulai? Nah, ini dia nih inti dari semua perdebatan dan diskusi yang bakal kita bedah. Dan ini dia prediksinya udah kelihatan jelas. Di satu sisi, teman-teman kita di Muhammadiyah kemungkinan besar akan mulai puasanya di hari Rabu, tanggal 18 Februari 2026. Nah, di sisi lain, pemerintah bareng Nahdlatul Ulama atau NU diprediksi bakal menetapkannya sehari setelahnya, yaitu di hari Kamis, 19 Februari. Wow, 2 hari yang beda untuk memulai bulan suci yang sama. Eits, tunggu dulu. Kalau beda gini berarti ada yang salah hitung dong. Wah, nggak gitu juga. Sama sekali bukan itu masalahnya. Justru, perbedaan ini tuh hasil yang sangat logis dari dua metode penentuan yang beda, tapi dua-duanya sama-sama kuat dan punya dasar ilmunya sendiri. Yuk kita kupas satu-satu. Sebenarnya, akar masalahnya tuh bisa kita sederhanain jadi satu pertanyaan fundamental. Kalau bulan sabit baru atau hilal udah kelihatan di satu tempat di bumi, apakah itu otomatis berarti bulan baru udah dimulai buat semua umat muslim di seluruh dunia? Atau bulan baru itu baru sah dimulai kalau kita bisa lihat hilal itu dari wilayah kita sendiri? Nah, ini dia beda filosofi mendasar antara kriteria global dan kriteria lokal. Oke, kita bahas dulu yang pertama ya, pendekatan lokal. Ini yang jadi pegangan pemerintah Indonesia dan juga NU. Buat mereka, simpel aja. Syarat utamanya itu hilal harus benar-benar bisa dilihat di langit Indonesia. Titik. Nah, kriteria ini tuh bukan asal-asalan loh. Ada standarnya. Namanya MABIMS. Ini tuh semacam kesepakatan bareng menteri-menteri agama dari negara tetangga kita. Brunei, Indonesia, Malaysia, sama Singapura. Tujuannya? Biar ada standar ilmiah yang sama dan konsisten di satu kawasan. Keren kan? Ini gabungan antara sains dan semangat persaudaraan serumpun. Aturan main yang pertama dari MABIMS itu spesifik banget. Ketinggian hilal, atau gampangnya, posisi si bulan sabit di atas cakrawala pas matahari tenggelam, itu minimal harus 3 derajat. Kenapa harus segitu? Ya karena secara hitungan astronomi, kalau lebih rendah dari itu, cahayanya yang super tipis itu hampir mustahil bisa kita lihat dengan mata telanjang. Terus yang kedua, ada yang namanya elongasi. Gampangnya, ini jarak sudut antara bulan sama matahari. Nah, itu minimal harus 6,4 derajat. Angka ini penting buat mastiin bulan sabitnya udah cukup jauh dari silaunya matahari, jadi cahayanya bisa mantul dan kelihatan dari bumi. Ingat ya, dua syarat ini harus terpenuhi dua-duanya, nggak bisa salah satu aja. Terus gimana kalau dua syarat tadi nggak terpenuhi? Misalnya, tingginya udah 4 derajat tapi elongasinya baru 5. Ya nggak bisa. Solusinya gampang dan udah jelas. Prosesnya disebut istiqmal. Artinya, bulan Sya'ban, bulan sebelum Ramadan, langsung aja digenapkan jadi 30 hari. Beres. Dan puasanya otomatis mulai rusak. Simple dan pasti. Oke, sekarang kita pindah ke kubu sebelah nih. Pendekatan kedua yang sifatnya global. Ini adalah metode yang dianut oleh Muhammadiyah. Filosofinya itu luhur banget, menyatukan seluruh umat Islam di dunia dalam satu penanggalan. Namanya keren nih, Kalender Hijriah Global Tunggal, atau disingkat KHJT. Dan tujuannya, wow, ambisius banget, yaitu menciptakan satu kalender tunggal buat seluruh umat Islam di planet ini, jadi nggak ada lagi tuh beda-beda hari raya cuma karena beda negara. Dasarnya apa? Murni perhitungan astronomi yang super presisi, bukan lagi sekedar pengamatan visual di satu lokasi. Nah, ini nih prinsip-prinsipnya yang bikin beda. Pertama, konsepnya itu matlak global. Artinya bumi itu dianggap satu kesatuan. Jadi kalau kriteria hilal udah terpenuhi di satu titik aja di planet ini, dimanapun itu, maka saat itu juga bulan baru dimulai untuk semua orang. Tujuannya jelas, untuk mewujudkan ummah wahidah atau kesatuan umat. Penting juga buat dicatat, KHGT ini adalah penyempurnaan dari metode wujudul hilal yang dulu dipakai Muhammadiyah yang syaratnya lebih sederhana. KHGT ini lebih ketat, tapi cakupannya global. Oke, kita udah pegang nih dua kunci metodenya. Sekarang, yuk kita coba buka kondisi langit yang sebenarnya di tanggal krusialnya, 17 Februari 2026. Disinilah semua teori tadi bertemu dengan kenyataan.
Mari kita runut kejadiannya ya. Pertama, ijtima atau fase bulan baru astronomis itu terjadi jam 7 malam lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Nah, pada saat matahari terbenam di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, posisi hilal itu masih negatif alias nyungsep di bawah ufuk. Jelas banget, kriteria Mabims nggak masuk. Tapi, pada saat yang hampir bersamaan di belahan dunia lain, tepatnya di Alaska, Amerika Serikat, perhitungan astronomi menunjukkan hilal udah nangkring di ketinggian lebih dari 5 derajat dengan elongasi 8 derajat. Nah, ini jelas udah memenuhi kriteria visibilitas global dari KHGT. Dan inilah kesimpulannya. Keren banget kan gimana dua metode ini bekerja secara konsisten? Buat pemerintah dan NU, karena di Indonesia hilal nggak kelihatan, maka bulan Sya'ban disempurnakan jadi 30 hari. Konsekuensinya, Ramadan dimulai hari Kamis 19 Februari. Nah, buat Muhammadiyah, karena hilal udah kelihatan di Alaska, maka itu jadi penanda dimulainya Ramadan untuk seluruh dunia, yaitu pada hari Rabu 18 Februari. Keduanya benar, keduanya logis sesuai metodenya masing-masing. Oke, kita udah ngerti nih kenapanya. Secara ilmiah dan metodologis semuanya jelas. Tapi ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Terus gimana? Gimana cara kita sebagai masyarakat menyikapi hal ini? Ini nih bagian yang paling esensial dari obrolan kita. Nah, di sini penting banget buat ngerti peran sidang isbat. Ini tuh bukan cuma forum buat pengumuman tanggal ya. Ini adalah sebuah proses musyawarah yang luar biasa, di mana pemerintah menggabungkan data sains yang akurat, yaitu hisab, dengan konfirmasi lapangan dari para saksi mata di seluruh Indonesia yang disebut ruqyat. Ini adalah cara negara hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi warganya. Dan ini poin yang paling penting menurut saya. Sains itu nggak memihak. Justru, ilmu astronomi itu membenarkan dua-duanya. Sebuah hilal itu sangat mungkin sudah wujud secara astronomis, artinya bulan memang sudah di atas ufuk. Tapi di saat yang sama, ia tidak terlihat oleh mata kita karena berbagai faktor, misalnya cahayanya terlalu redup. Jadi ini bukan kontradiksi, ini adalah fakta fisika langit. Sebenarnya, dalam tradisi keilmuan Islam, perbedaan pandangan kayak gini tuh udah biasa banget. Dan ada istilahnya, namanya ikhtilaf. Ini adalah keragaman pendapat yang sangat ditoleransi. Karena masing-masing pihak punya landasan dalil dan argumen yang sama-sama kuat. Dan solusinya, kuncinya cuma satu, tasamuh, atau sikap saling menghargai dan menghormati pilihan keyakinan orang lain. Pada akhirnya, semua obrolan teknis ini membawa kita ke satu pertanyaan yang lebih dalam kan? Mau mulainya Rabu atau Kamis, yang paling penting itu kan gimana kita ngejalaninnya? Gimana kita bisa sama-sama meraih esensi sejati dari bulan Ramadan, bulan untuk refleksi, ibadah, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin fokus ketujuan bersama inilah yang justru bisa menyatukan kita semua. Terima kasih banyak sudah menyimak.